We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Hanung, seorang pelukis di Jogja. Iya, betul. Selamat sore juga, Pak Hartoyo. Oke, selamat sore Mas. Mas, saya mulai ya Mas ya pertanyaannya ya. Baik. Gunung dan hutan selalu mewarnai karya Anda, Mas. Mengapa? Iya. Sering kangen rumah atau ada romantisme tersendiri terhadap alam? Silakan. Baik. Mungkin saya sedikit bercerita tentang background saya, dalam artian asal saya itu dari sebuah desa bernama Pengadegan. Itu terletak di perbatasan Jawa Barat, masuk Kabupaten Cilacap, di mana memang di sana sangat pelosok sekali dan banyak sekali pegunungan-pegunungan di sana, alam-alam di sana, sawah-sawah. Saya mengalami hal yang menurut saya pribadi cukup jarang, karena waktu saya di sana dari kecil itu belum ada listrik, Pak. Jadi ada listrik itu ketika saya mungkin kelas 4 SD lah. 4 SD baru benar-benar bisa ngerasain yang namanya listrik ya. Dulu masih pakai senter, pakai baterai kemana-mana gitu kan. Satu desa televisi itu hanya satu orang nonton bareng-bareng kayak gitu, pakai aki waktu itu, pakai diesel aki. Nah di situ pada tahun 2000 mungkin sekitar 2013-14 itu adalah titik balik saya ketika secara tidak sengaja saya suka dengan fotografi. Jadi kemudian saya banyak mencari subjek-subjek alam, kemudian di situ saya mulai memindahkan objek fotografi tersebut ke dalam lukisan. Nah dari situ juga, di titik itu saya benar-benar kayak balik lagi ke desa gitu. Balik lagi ke desa, ingat lagi ke masa kecil kayak gitu. Nah, sejak 2013-14 itu kemudian saya lebih intens lagi ke alam gitu. Tapi Awalnya dari 2013-14 itu fotonya, objeknya desa Anda atau desa manapun? macam-macam. Waktu itu memang saya sedang sangat gandrung dengan fotografi ya. Saya sangat gandrung dengan fotografi, banyak hunting di nature, entah itu di Jogja sendiri, entah itu di desa saya, karena di belakang rumah saya pun itu sudah lapisan gunung-gunung gitu, pegunungan-pegunungan. Jadi dimanapun saya berada dulu saya sering bawa kamera gitu. Itu di situ. Oke. Nah, berarti ini seperti ada romantisme tersendiri ya dengan masa kecil ya, Mas ya? Iya, tentu ada ya. Salah satunya itu tadi saya ceritakan, masa-masa, saya istilahkan masa-masa kegelapan ya, karena benar-benar saya main kasti itu benar-benar di tengah malam, pas waktu bulan purnama itu saya sangat ingat betul gitu, suasana di lapangan sekolahan waktu itu. Kemudian kalau hari Minggu itu anak-anak nonton kartun, saya harus ke rumah teman saya yang jaraknya sekitar 10 kilometer hanya untuk nonton kartun, karena satu
desa itu hanya satu orang yang punya televisi gitu. Dari situ tuh merasa yang saya sekarang di detik ini, saya sekarang seperti ini gitu. Padahal saya waktu kecil seperti itu. Di situ ada hal yang menurut saya kadang-kadang, eee, haru juga, kadang-kadang satir juga gitu. Jadi, apa ya, semua itu bercampur dalam sebuah ingatan gitu, dalam sebuah sebuah memori yang seringkali memang sering saya ulang-ulang gitu, di situ. Oke. Nah, tapi kondisi itu sudah berubah, Mas, di desa Anda, Mas? Kalau secara sosial sudah sangat jauh berubah, tapi secara kondisi alam masih ya 11-12 lah gitu. Kalau Wow, listrik wow, kalau dengan perkembangan listrik pasti ya, pasti, ada banyaknya kayak, warung-warung sembako jelas nambah kayak gitu-gitu. Cuman saya sudah lama sekali memang meninggalkan desa itu. oke. Udah hijrah ke Jogja? Semenjak saya SMP itu saya sudah pindah. Oh, oke oke Ya, oke jadi, oke. titik baliknya itu saya kelas 5 SD itu saya pindah desa, Mhm, jadi lebih ke dekat kota gitu, jadi saya sudah meninggalkan desa Pengadegan itu, sudah oke lama sekali. oke. Wow wow, terasa masih alami sekali. Masih kadang-kadang kalau misalnya saya pulang kampung, kadang-kadang saya, karena sekarang, kampung saya yang di, Cilacap itu sedikit agak ke apa, kota, jadi kadang-kadang saya sempatkan ke sana gitu. Bahkan sekolah saya SD pun sekarang sudah dibangun ya, sudah lebih baik lah gitu kan. Eee, Pernah satu momen itu mungkin setahun lalu saya sempat sempat ke sana lagi. Setahun lalu itu, eee, karena rumah saya itu dulu rumah dinas, orang tua saya itu, PNS di sana dan rumah dinas, sekarang rumah dinasnya jadi perpustakaan. Sempat ada momen ketika saya dilahirkan di situ, saya dibesarkan di situ. Kemudian saya memilih jalan sekarang seperti ini, tentu kayak apa ya, momen yang sangat sangat haru gitu loh. Saya sama sekali tidak bermimpi, tidak menyangka kayak gitu. Ketika sekolah itu tidak pakai sepatu ya, zaman dulu ya, masih masih, istilahnya nyeker, nggak pakai sepatu gitu. Ya kadang-kadang tas pun masih pakai karung goni, itu menurut saya adalah momen yang, eee, saya akui mungkin jarang, satu angkatan saya mungkin jarang jarang ditemui gitu ya. Wow wow. Mas Hanung sering melukiskan alam secara abstrak. Apa Iya, yang dilukiskan selalu hometown Anda, mhm. atau tempat lain, atau hanya imajinasi saja, Mas? Silakan, Mas. Awalnya itu beranjak dari fotografi itu, awal ada ya tentu ada di hometown saya, ada di Jogja juga, bahkan ada di tempat-tempat lain, awalnya di situ. Kemudian, setelah, berproses ke sini, saya kayak semacam merekam bentuk, kemudian merekam komposisi, kemudian merekam warna. Nah, dari situ mulailah saya berimajinasi tentang landscape gitu. Kemudian semakin semakin ke sini, saya rusak bentuk tersebut, saya olah lagi, saya rusak lagi sehingga bentuk-bentuk tersebut itu benar-benar jadi semacam full imajinasi. Prosesnya seperti itu. Kalau sekarang di proses sekarang ini, bentuk-bentuk tersebut benar-benar cuman jadi, ingatan, jadi memori yang ada di dalam kepala, bagaimana saya ingin melukiskan sebuah, perspektif, sebuah warna gitu. Wow wow. Ukuran karyanya berapa kali berapa biasanya, Mas? Sangat bervariasi, ada yang dari 20 senti sampai 2 meter pernah, Oke oke oke. bervariasi. Nah, warna biru, Mas, tidak Mhm. pernah terhindarkan dari karya-karya Anda. Keindahan apa yang Anda lihat di dalam warna biru itu?
Silakan. Sebenarnya sebenarnya, awal mula itu saya nggak sadar ya, nggak sadar bahwa kok itu sering saya ulang-ulang. Kemudian, saya sempat, ngobrol sama teman-teman juga, teman yang lain dan salah satunya, yang dari istilahnya, bisa baca garis, bisa baca warna, semacam psikologi gitu, semacam psikolog. Coba deh diingat-ingat lagi, kenapa kemudian warna biru jadi favorit Anda, tapi Anda nggak sadar gitu. Nah, kemudian saya teringat sekali ketika kecil itu, ketika saya hari Minggu harus ke rumah teman saya nonton Power Rangers waktu itu gitu ya. Entah kenapa saya tidak tertarik dengan satu sosok warna merah waktu itu ya. Saya ingat-ingat saya nggak begitu tertarik dengan sosok warna merah, karena warna merah dalam Power Rangers itu cenderung ke pemimpin ya, istilahnya leader-nya, leadership-nya. Entah kenapa saya tidak suka, dengan hal-hal seperti itu. Ketika teman-teman itu memperebutkan, akulah Ranger merah." Saya, "Aku Ranger biru saja," gitu kan. Waktu itu aku Ranger biru aja, tapi kemudian kemudian saya itu sering bermain, sendiri di dalam kamar, dengan mainan-mainan saya waktu kecil. Saya selalu memilih saya terus-terusan menjadi Ranger biru. Nah, mungkin dari situ secara nggak sadar alam bawah sadar saya, terus meng-create warna biru itu sehingga menjadi warna favorit, dan kemudian seperti kayak kalau nggak ada birunya sedikit gitu kayak ada yang kurang. Seolah-olah seperti itu ya, seolah-olah seperti itu walaupun ada juga karya-karya saya yang tidak tidak ada biru sama sekali gitu. Tapi kalau pertanyaan seperti itu, ya warna biru sendiri menurut saya itu kayak ada hal yang disembunyikan. Menurut saya, warna biru itu selalu mengundang saya untuk, eee, menguak semacam seperti ada misteri di dalamnya, gitu. Sebenarnya itu terjadi juga di warna hitam, gitu, biru dan hitam Ya, hitam juga bagi banyak saya. ya. Bagi saya iya, biru dan hitam. Oke. Nah, bahkan hutan pun punya rasa. Ini tulisan Heeh, Anda. Bagaimana Anda mhm. tahu hutan punya rasa, Mas? Dan bagaimana rasa Anda sewaktu melukis tasting? Silakan. Testing testing itu mengisahkan teman akrab saya sebetulnya. Teman akrab saya waktu kecil jadi tetangga rumah, itu namanya Kasno. Testing itu melukiskan atau mengingatkan saya akan Kasno, yang ayahnya itu adalah seorang pekerja, buruh bangunan. Kalau projeknya selesai itu beliau, jadi di desa saya itu kebanyakan pekerjanya kalau bukan buruh bangunan di daerah Jakarta, itu sebagai pembobok pohon karet dan pohon pinus. Karena di tempat saya banyak sekali hutan pinus dan karet, jadi pekerjaan utama mereka adalah membobok pinus. Nah, ketika ayahnya Kasno ini, eee, pulang dari pekerjaannya membobok pinus gitu, jadi ayahnya itu membelikan telur telur ayam, di mana telur itu sangat spesial buat kami gitu. Memang kita alam, tapi memang kita banyak sekali, sayur-sayuran gitu. Kalau untuk daging kita sangat jarang, jadi paling itu pun dari sungai daging ikan. Nah, ketika, ayahnya Kasno itu bawa telur, disitulah Kasno bercerita dengan saya bahwa dia pertama kalinya makan telur dengan cara didadar. Itu saya menggambarkan, ingatan saya waktu itu. Bahkan hutan pun punya rasa, iya, oleh-oleh dari hutan si, ayahnya tersebut bawa makanan kemudian, eee, dimakan oleh si Kasno itu sehingga dia bercerita bahwa telur dadar itu enak sekali. Di karya itu sempat saya tuliskan, eee, bahwa intinya di situ, eee, ada makanan sederhana tapi sangat membahagiakan. Di situ, inti dari, testing itu sendiri. Jadi Jadi makanan yang dibawa dari hutan itu.
hasil bekerja di hutan sebenarnya. Oke oke oke. Dan Jadi sampai saat ini pun karya-karya Anda dipengaruhi oleh alam ya, Mas, ya? heeh, memang, betul. Dan Anda menemukan kedamaian-kedamaian di sana? Mmm, alam di sini saya, saya representasikan sebagai alam imajinasi saya sendiri, di mana saya bisa, eee, apa namanya, mempresentasikan sebuah perasaan, sebuah, cerita gitu, bahkan sebuah mungkin bisa jadi dongeng juga gitu di alam, di situ. Nah, alamnya sendiri, objek-objeknya, ya tentu banyak sekali di sekeliling kita gitu. Banyak sekali, referensi bentuk, referensi warna, gitu, banyak banget. Tapi, Ka pada intinya alam itu lebih ke alam saya sendiri, alam dalam pikiran saya sendiri. Kalau yang di belakang itu lukisan apa, Mas? Yang di belakang ini tahun 2000, jadi sebelum corona 2020 ya, 2020 ini itu saya agak lupa judulnya, agak lupa judulnya. Mungkin satunya itu sebentar, saya lupa judul yang ini, Pak. Tapi itu Mungkin tentang alam juga mungkin ya? di Instagram. Yang ini itu kedua-duanya tuh soal kehangatan sebuah alam. Jadi ini tuh sebenarnya satu pasang, satu seri, waktu itu saya pamerkan di Jogja gitu. Kalau nggak salah satunya itu, eee eee, Climbing the Mountain kalau nggak salah. Itu saya ambil dari, lirik lagu sih, gitu. Oke, interesting sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anung atas waktunya, Oke, Pak, atas terima kasih sharing-nya. banyak juga. Terima kasih banyak.